Halo teman-teman bidan semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini kita akan bahas lagi tentang kesehatan reproduksi ya teman-teman, yang part ketiga. Biar teman-teman makin paham lagi tentang kesehatan reproduksi, karena banyak macam-macam penyakit dalam kesehatan reproduksi. Buat teman-teman yang mau tonton video ini, tonton sampai selesai, jangan di skip-skip ya teman-teman. Dan yang belum subscribe channel Official Bidan, silahkan di subscribe dulu dan like video-video kita ya teman-teman. Kemudian yang jangan lupa ditekan tombol notifikasi loncengnya, biar ketika ada notifikasi video terbaru akan sampai di teman-teman semua. Buat teman-teman yang mau request soal apa yang kita bahas di video selanjutnya, silahkan tonton terus video, silahkan chat di kolom komentar ya teman-teman. Langsung aja kita bahas ke soal nomor 1. Seorang perempuan datang ke PMB mengaku mengalami perdarahan bercak pasca berhubungan seksual dengan suaminya dan keluar keputihan yang banyak dan berbau busuk. Hasil pemeriksaan tekanan darah normal, nadi normal, nafas normal. In speculo tampak benang dan keputihan yang berbau dan banyak. Apakah penyebab terjadinya kasus di atas? A. TORCH, B. HIV, C. Tuberkulosis, D. Candidiasis, E. HPV. Apa nih teman-teman? Cari dulu kata kunci di soal ini. Dia mengalami perdarahan bercak pasca berhubungan seksual ya teman-teman. Kemudian dia keluar keputihan banyak dan baunya busuk. Nih. Normal semua, tampak benang dan keputihan yang berbau dan banyak. Dia nanya penyebab. Kalau TORCH ini adalah nama penyakit, infeksi. Infeksi apa tadi? T-nya apa teman-teman? Toxoplasma. O-nya odor infeksi, infeksi lain. R-nya rubella. C-nya cytomegalovirus. H-nya herpes simplex. Ya teman-teman, jadi kalau TORCH itu adalah infeksi penyakit dari Toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex, dan infeksi lainnya. Kalau HIV ini juga nama penyakit, bukan penyebabnya ya. HIV AIDS itu nama penyakit. Kalau tuberkulosis juga nama penyakit, infeksi TB. Ini TB ya teman-teman. Kalau candidiasis ini jamur. Nah, kalau HPV ini adalah human papilloma virus. Dia adalah penyebab terjadinya kanker serviks. Nah, gejalanya biasanya keputihan banyak, bau busuk, perdarahan habis berhubungan seksual, nyeri perut bawah, tampak ada lesi bergerombol seperti kembang kol warna merah biasanya teman-teman. Nah, di kasus ini klien punya perdarahan bercak pasca berhubungan kan, keluar keputihan banyak dan bau busuk. Maka bisa kita diagnosa bahwa di kasus ini adalah kanker serviks teman-teman nih. Kemudian disebabkan oleh penyebabnya adalah virus human papilloma virus. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan usia 49 tahun datang ke PMB ingin memeriksakan dirinya. Pasien mengaku sudah tidak haid selama 7 bulan. Merasa mudah marah, sering berkeringat dan berdebar-debar. Apakah efek jangka panjang dari keluhan tersebut? Apa nih teman-teman? Kira-kira dia memasuki masa apa nih kata kuncinya? Kata kuncinya dia sudah 49 tahun teman-teman. Terus sudah tidak haid 7 bulan teman-teman. Merasa mudah marah, berkeringat, berdebar-debar. Berarti 49 tahun dengan dia sudah tidak haid 7 bulan, dia tanda-tanda apa nih? Dia masuk gejala premenopause ya teman-teman. Diingat usianya 49 tahun. Nah, maka di sini akan terjadi penurunan hormon estrogen. Nah, karena estrogen ini menurun, fungsi estrogen ini apa?
untuk penyerapan kalsium. Fungsi estrogen ya, penyerapan kalsium. Nah, karena estrogen ini menurun, maka penyerapan kalsium di dalam tubuh seorang perempuan yang mengalami gejala premenopause itu akan juga menurun. Maka efeknya adalah rentan mengalami apa? Rentan mengalami apa nih? Kalau dia kalsiumnya kurang, osteoporosis, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah B. Osteoporosis ini jangka panjang, teman-teman. Jangka panjang ya. Karena nggak mungkin dong dia langsung kita masuki masa premenopause, estrogen kita menurun nih sebagai perempuan, maka penyerapan kalsium kita menurun langsung saat itu osteoporosis. Enggak, teman-teman. Itu adalah efek jangka panjang, dan di soal ini tanya efek jangka panjang, maka jawabannya adalah osteoporosis. Kalau mudah marah, sering berkeringat, berberat, itu sama efek samping dari penurunan estrogen, tapi jangka pendek saat itu. Ketika kita sudah mengalami masuk ke dalam gejala premenopause, maka estrogen dalam tubuh kita menurun. Estrogen kita menurun, kita akan merasa mudah marah, sering berkeringat, berdebar-debar. Makanya ketika kita masuki gejala premenopause, pasti kita akan menyarankan pasien sebagai bidan itu untuk banyak-banyak mengonsumsi makanan yang mengandung estrogen, teman-teman. Biar estrogennya terbantu. Jadi yang mudah marah, sering berkeringat ini terminimalisir gitu. Nah, kalau untuk jangka panjangnya dia bakal osteoporosis. Karena penyerapan kalsiumnya juga berkurang karena penurunan dari hormon estrogen. Paham ya, teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan usia 24 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan sudah menikah 4 tahun yang lalu, tetapi belum hamil juga, teman-teman. Hasil pemeriksaan analisis sperma didapatkan jumlah sperma yang dihasilkan kurang dari 20 juta per mili setiap ejakulasi. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? A. Oligozospermia, B. Azospermia, C. Teratozospermia, D. Acenozospermia, E. Azospermia. Apa nih, teman-teman? Jadi kata kuncinya dia sudah menikah 4 tahun nih. Dia belum hamil. Terus analisis sperma, jumlah sperma kurang dari 20 juta per mili setiap ejakulasi. Nah, biasanya kan kasus-kasus di Indonesia ini ketika belum hamil juga lebih banyak menyalahkan perempuannya ya, teman-teman. Padahal harusnya ketika kita belum hamil juga maka periksalah dua-duanya. Nah, di sini di kasus ini suaminya juga periksa. Nah, hasil spermanya dia kurang dari 20 juta mili per ejakulasi, setiap ejakulasi. Berarti apa tuh diagnosanya? Jadi gangguan sperma atau jenis-jenis gangguan sperma itu ada beberapa macam, teman-teman. Jadi kita bahas dulu. Kalau azospermia itu nggak ada ya, teman-teman. Kalau acenozospermia, astenozospermia, teman-teman, itu adalah sperma gerak sperma nggak normal. Kalau teratozosperma bentuknya nggak normal, bentuk sperma nggak normal. Kenapa ini azospermia ini yang B-nya sama-sama nggak ada ya, teman-teman. Kemudian oligozospermia itu jumlah sperma sedikit kurang dari 20 juta per mili setiap ejakulasi. Nah, berarti jawabannya adalah yang A ya, teman-teman. Tapi selain dari oligozospermia, teratozospermia, astenozospermia, ada lagi namanya hiperspermia. Ada hiperspermia, teman-teman. Nah, kalau hiperspermia ini volume cairannya banyak. Volume cairan
banyak teman-teman. Ada yang hipospermia. Kalau hipospermia itu volume cairannya sedikit. Volume yang dibahas ya, cairan sedikit. Terus oligozospermia, jumlahnya ya, yang dibahas jumlah. Kemudian astenozospermia yang dibahas geraknya. Teratozospermia yang dibahas bentuknya. Terus ada lagi oligoastenozospermia. Nah, oligoastenozospermia kan kalau astenozospermia gerakannya. Kalau oligoastenozospermia itu dia jumlahnya sedikit, sperma sedikit, dan gerakannya nggak baik, gerak kurang baik. Nah, dia udah jumlah spermanya sedikit, geraknya nggak baik juga, jelek, makanya nggak jadi hamil-hamil. Terus yang terakhir ada oligoastenoterazoospermia. Di sini nih kita bahasnya di sini ya teman-teman. Oligoastenoterazo. Kan kalau ini oligoastenozospermia langsung ya. Kalau ini udah oligo, dia pakai asteno juga, pakai terato juga. Teratozospermia dibilang disingkatnya OAT. Nah, kayak obat TB ya teman-teman. Nah, kalau yang ini dia dari oligonya aja. Oligo itu jumlah spermanya ya, jumlah spermanya. Terus asteno itu geraknya. Terato itu bentuknya. Jadi dari jumlah, gerak, bentuk itu nggak normal. Ya teman-teman, jadi teman-teman ngapalin kalau oligo itu jumlah dari hiper dulu. Kalau hiper itu volume. Hiper sama hipo itu, kalau hiper berarti volumenya tinggi, kalau hipo volumenya rendah. Jadi cairan spermanya itu yang satu tinggi, yang satu rendah. Kalau dia bahas oligo itu maka jumlahnya. Ya, jumlah spermanya sedikit. Kemudian terato itu bentuk, kalau asteno itu gerak. Kalau oligoasteno maka jumlah dan geraknya yang nggak baik. Kalau oligoasteno terato maka jumlah, gerak, dan bentuknya yang nggak normal ya, atau nggak baik gitu ya teman-teman. Itu dari macam-macam gangguan sperma ya. Lanjut kita ke soal nomor 4 ya teman-teman. Seorang perempuan usia 25 tahun datang ke PMB dengan keluhan 3 hari ini mengalami keputihan berbau, gatal, dan rasa terbakar. Hasil pemeriksaan, bidan tampak keputihan encer, berwarna kekuning-kuningan, berbusa, dan berbau busuk. Vulva tampak agak bengkak dan kemerahan. Apakah penyebab kasus tersebut? A. Trichomoniasis vaginalis, B. Chlamydia, C. Gonorrhea, D. Syphilis, E. herpes genitalis. Apa nih teman-teman? Kata kuncinya di sini dia 3 hari ini mengalami keputihan, bau, gatal, rasa terbakar, teman-teman. Terus hasil pemeriksaannya bidan ngelihat keputihan encer warna kekuning-kuningan, berbusa, dan berbau busuk. Vulva agak bengkak dan kemerahan. Nah, apa nih penyebabnya? Kita berarti kalau mau tahu penyebabnya maka kita cari dulu diagnosanya apa sih? Baru kita bisa tahu penyebabnya. Jadi diagnosa dari kasus ini adalah apa nih teman-teman? Trichomoniasis vaginalis. Apa itu trichomoniasis vaginalis? Kalau trichomoniasis vaginalis itu keputihan kuning kehijauan ya teman-teman. Keputihan kuning kehijauan. Kalau chlamydia apa nih teman-teman? Keputihan sama bercak darah. Plus bercak darah.
itu adalah chlamydia. Kalau gonore itu kencing nanah ya teman-teman, kencing nanah. Kalau sifilis itu luka di genitalia. Kalau herpes genitalis itu dia ada lesi, berair, gatal, panas, seperti terbakar, teman-teman. Maka jawaban di sini apa? Dia mengalami keputihan, bau gatal, rasa terbakar, kuning-kuningan, berbusa, berbau busuk, vulva bengkak tuh katanya, dan kemerahan. Berarti dia jawabannya yang E ya teman-teman, herpes genitalis, karena dia ada rasa terbakar, bau, gatal ya kan. Dia vulva tampak agak bengkak, berarti kemungkinan ada lesi. Ya. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang perempuan usia 36 tahun datang ke poliklinik kandungan bersama suaminya. Dengan keluhan ia ingin konsultasi perencanaan kehamilan. Hasil anamnesa, ibu telah mengalami keguguran 3 kali. Setelah menikah, siklus menstruasi teratur. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, tidak teraba massa, Hb 13 gram/sen. Apakah pemeriksaan penunjang yang paling tepat dilakukan sesuai kasus di atas? A. Torch, B. USG, C. Sifilis, D. Rhesus, E. Thalassemia. Apa nih teman-teman? Dia mau perencanaan kehamilan, mengalami kegugurannya udah 3 kali, padahal mens teratur, gak ada benjolan juga, HB juga bagus. Berarti pemeriksaan penunjang yang harus dilakukannya apa ini teman-teman? Nah, banyak sih sebenarnya faktor yang dapat menyebabkan abortus habitualis ya. Ini disebut abortus habitualis, karena dia abortusnya berulang ya teman-teman. Biasanya karena infeksi atau kelainan bentuk uterus, atau faktor genetik, gangguan imun, atau gangguan nutrisi biasanya teman-teman. Salah satu penyebabnya biasanya keguguran berulang itu adalah karena dia terkena infeksi Torch teman-teman. Apa tadi? Torch itu toxoplasma, other infection, rubella, cytomegalovirus, dan dan herpes simplex kok jadi human papilloma. Nah, biasanya itu yang membuat para wanita itu tidak hamil-hamil gitu. Kalau USG kan ini tadi untuk lihat organ dalam tubuh. Kalau sifilis itu penyakit. Kalau rhesus ini di golongan darah, teman-teman. Kalau thalassemia ini juga penyakit. Maka di sini ditanya pemeriksaan penunjang, maka kita harus cek Torch. Paham ya teman-teman? Cukup sekian dulu video tentang kesehatan reproduksi. Silakan tonton video-video lainnya di channel YouTube Official Bidan.